sorak gembira, beginilah keseruan ratusan anak di SDN Kademangan 3 Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur saat merayakan momen Hari Anak. Seolah lupa dengan kecanggihan gawai masa kini, anak-anak diajak mencoba kembali permainan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari rangku alu asal Nusa Tenggara Timur, balogo dari Kalimantan, hingga egrang, bakiak, dan lompat tali. Suasana semakin meriah saat mereka saling menyemangati dan tertawa bersama. Selain bermain, pertunjukan bertema anak yang propertinya dibuat dari bahan daur ulang juga jadi tontonan anak yang menghibur. Dan terkait dengan pertunjukannya, memang sengaja kita membuat seni pertunjukan untuk penonton anak yang layak ditonton oleh usia anak-anak. Salah satu siswa mengaku senang bisa memainkan permainan tradisional yang belum pernah dimainkan sebelumnya. Senang, seru. Serunya gimana kira-kira? Seru karena bisa bermain bersama teman-teman dan adik kelas. Terus bisa menjalin keakraban lebih dalam lagi. Kegiatan yang digagas Rumah Merdeka Indonesia ini menjadi upaya menghidupkan kembali budaya permainan tradisional di tengah padatnya aktivitas anak dan kuatnya pengaruh gawai. Setelah permainan tradisional, ada juga nih perayaan Hari Anak dengan permainan modern. Di Taman Mini Indonesia Indah, sebanyak 100 anak mengikuti kompetisi menyusun balok Lego pada Sabtu. Bertajuk Main dan Jadi Hebat 2026, anak-anak dengan tekun mengikuti modul petunjuk agar balok-balok Lego tersusun jadi sebuah karya. Selain jadi ruang berekspresi, bermain Lego juga jadi cara untuk melatih kreativitas dan keterampilan anak. Hal itu jugalah yang menjadi salah satu poin penilaian dalam kompetisi ini. Itu kreatif anak-anak sih ya Pak ya. Kalau untuk bentuk-bentukannya, untuk mereka buatnya kayak akan seperti apa itu tergantung anak-anaknya sih, tergantung kreativitasnya, dan kita nilainya dari yang terbaik aja. Orang tua pun mengaku mendukung kegiatan ini karena memiliki dampak positif bagi perkembangan anak. Emang dunianya harus seperti ini, mereka harus kreatif kan, dan nggak hanya main handphone di rumah, jadi mereka jadi mau berkreasi keluar. Jadi kali kedua diselenggarakan, dari 100 peserta yang lolos ke babak penyisian, peserta akan kembali disaring untuk melaju ke tahapan Grand Final. Tim Liputan CNN Indonesia. Kami akan menemani Anda dengan serangkaian informasi terbaru yang penting dan menarik. Bersama saya Kamini Mahalga Raisala dan saya Kalyana. Ayo kita mulai good morningnya. Ayo kita mulai good morningnya karena ini episode spesial. Jadi anak-anak yang di sini ya Tiff ya. Oke, kita hampir pensiun. Oh, sudah waktunya. Sudah waktunya pensiun. Kita masukkan ke jadwal mereka untuk siaran mungkin. Tertarik untuk siaran jadi news anchor? Oh, tertarik. Oh iya, kami ini? Nggak terlalu sih. Nggak terlalu. Tapi untuk siaran perdana kami ini oke ya rasanya. Iya. Bisa diulang berarti minggu depan. Nggak. Oke, tentunya ada dua news anchor cilik, tapi tetap akan bersama saya Tiffany Raitama juga. Dan saya Bram Herlambang, dan nanti yang spesial adalah akan juga ada live report, tapi bukan stand upper atau koresponden dewasa, tapi cilik juga. Karena memang kita merayakan Hari Anak Nasional, jadi dari anak Indonesia untuk anak Indonesia. Yuk langsung aja kita mulai Good Morning hari ini. Ada aksi keren dari 4 murid SD di Purwakarta yang jadi viral di media sosial. Ya. Silakan. Mereka bersihkan lingkungan viral di media sosial. Bagus banget. Jadi setelah ini kita punya berita. Jadi ada anak-anak, kalian itu suka
bantu-bantu nggak bersih-bersih? Aku tanyanya Alia aja harusnya ya. Masa nanya anak sendiri? Alia suka bantu-bantu ibu sama ayah nggak bersih-bersih di rumah? Suka. Apa bersih apa? Bersihin apa? Kok ayah penasaran jadinya? Mainan sama bantu ibu buat masak. Oh, nggak takut? Iya? Dibantuin ibu. Oh, dibantuin ibu. Paling seneng emang masak apa? Yang Alia makan sarapan setiap hari apa? Telur. Oh, telur. Keren juga ya. Nah, kalau misalkan kayak kakak-kakak atau teman-teman SD ini, kenapa mereka viral? Karena mereka itu juga bantu-bantu bersihkan lingkungan. Jadi kita harus tetap kompak ya, jaga lingkungan supaya nggak banyak Kotor. sampah ya. Dan itu untuk kesehatan ya, TV ya. Oke, kita lihat ini dia ya yang viral di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup Pandawara Cilik akan membersihkan selokan ini. Inilah aksi bersih-bersih selokan dari 4 orang siswa sekolah dasar di Purwakarta, Jawa Barat yang diunggah di laman media sosial mereka. Aksi yang dilakukan saat libur kenaikan kelas medio Juli lalu ini menjadi viral dengan jutaan views di TikTok. Aksi ini berawal saat Radit Arka Faizi, siswa kelas 6 SDN Negeri 5 Nagri Kaler tergerak saat melihat di lingkungannya tersumbat sampah. Ia lantas mengajak teman-temannya yakni Rifki Yudis, Rafa Putra Maulana, dan Fauzan membentuk kelompok kecil bernama Pandawara Cilik yang terinspirasi dari Pandawara Group. Dengan peralatan seadanya seperti kantong plastik, ember, sarung tangan, dan alat pembersih, mereka membersihkan selokan dengan telaten. Kelas berapa semua? Ini kelas 6, kelas 6, kelas 6 ini kelas 3. Ini di teman set permainan di sini ya? Iya. Agak geser. Ini tadi bersih-bersihnya kemana aja sih? Targetnya apa aja? Hari ini bersih-bersihnya di mana? Tadi di situ, di depan, tiba di sini, ke sini. Tak hanya selokan, mereka juga membersihkan sampah di sungai sekitar lingkungan dengan kondisi yang aman untuk anak. Meski bahaya pecahan kaca dan paku mengintai, semangat mereka tak surut demi mencegah timbulnya penyakit dan sarang nyamuk. Kenapa kamu pengen bersihin lingkungan? Biar peduli pada lingkungan, biar gak ada penyakit, banyak nyamuk, biar gak ada penyakit. Ini udah berapa lama berlangsungnya? Udah 9 hari. Iya, meski baru sepekan lebih menjalani aktivitas ini, apresiasi tinggi datang dari Kepala SD Negeri 5 Nagri Kaler. Pihak sekolah berharap aksi nyata ini bisa menjadi inspirasi bagi siswa lainnya serta seluruh anak-anak di Indonesia untuk lebih peduli terhadap lingkungan kelas maupun masyarakat. Mungkin ya anak-anak kami ini bisa bukan hanya menginspirasi untuk di luar, tetapi yang lebih utama adalah menginspirasi anak-anak lain yang ada di lingkungan kami di sekolah ini gitu. Karena saya tidak jumawa bahwa semua anak di sini semua sudah tergerak gitu. Tetapi mungkin dengan 2 siswa ini yang sudah dia terjun bukan hanya di sekolah tetapi di luar, ini membawa tadi perubahan anak-anak yang lain juga mau semangat untuk sama-sama peduli. Lurah Nagri Kaler pun berharap aksi inspiratif anak-anak sekolah dasar ini bisa menjadi contoh nyata bagi warga sekitar serta pengurus lingkungan untuk lebih peduli terhadap kebersihan. Mudah-mudahan dengan adanya edukasi dari anak-anak bisa diikuti oleh masyarakat dan pengurus yang lain. Mungkin itu aja. Sementara sumber inspirasi pembentukan grup Pandawara Cilik yakni Pandawara Group merasa terharu karena bisa menginspirasi keempat bocah SD tersebut. Pandawara Group juga berpesan agar selalu berhati-hati saat membersihkan lingkungan. Kami pun ingin menyampaikan pesan untuk adik-adik tersebut mengenai semangat adik-adik yang sangat luar biasa, tapi kalian juga harus tetap berhati-hati kalau mau membersihkan selokan, sungai, ataupun tempat berbahaya, pastikan selalu didampingi orang tua, guru, maupun orang dewasa. Jangan memaksakan diri karena tujuan kita untuk menjaga lingkungan dan jangan sampai mencelakakan diri sendiri. Aksi sederhana namun berdampak besar ini bukti bahwa kepedulian lingkungan bisa dimulai dari usia dini dan dari hal terkecil di sekitar kita. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat. Oh, jadi memang
memang edukasi Betul. mengenai kebersihan harus dari usia dini ya. Betul, itu kalau di sekolah. Ini kan kalau Alia masih TK, jadi kamu udah bersih-bersih lingkungan gitu nggak? Buat depan sekolah belum kan? Masih Jawa ya. Tapi kalau kami ini gitu nggak? Sudah mulai bersih-bersih sekolah. Jadwal piket ada dong ya? Ada. Oke, kamu sukanya bersihin apa biasanya? Yang bersih-bersih pakai bulu ayam atau yang nyapu? Nyapu sih. Nyapu. Kayak lantai atau kan meja gitu. Jadi bersih ya Iya. kelasnya ya? Sangat bisa kita manfaatkan ya. Kalau mungkin ART lagi lebaran, lagi pulang kampung. Kayaknya Alia berapa tahun lagi baru bisa? Nggak apa-apa, oke. Berikutnya kita juga masih punya berita soal anak-anak Indonesia yang hebat. Coba kami ini yang baca. Anak-anak Indonesia memang hebat. Di Sleman, ada siswa SMP yang membuat alat pendeteksi makanan segar untuk menu sekolah. Kalian? Kalau di Pasuruan. kakak-kakak SMK menyulap gang danau jadi pakan ayam. Oh, jadi menyulap ganggang danau jadi pakan ayam. Kamu tahu pakan ayam? Enggak. Yaudah, kita lihat langsung aja gimana bentuknya. Di tengah maraknya isu keracunan makanan di lingkungan sekolah, 2 siswa SMPN 1 Turi Kabupaten Sleman DI Yogyakarta menciptakan inovasi sebuah perangkat pendeteksi tingkat kesegaran makanan. Mereka adalah Pradipta Widi Nugroho dan Abian Syah Levi. Keduanya merupakan siswa kelas 9 yang tergabung dalam ekstrakurikuler karya ilmiah remaja di lingkungan sekolah. Alat yang mereka ciptakan mampu mendeteksi kualitas makanan hanya dalam waktu 5 detik. Cara kerja perangkat ini cukup sederhana, yakni dengan mendekatkan alat pada makanan yang ingin diperiksa. Setelah 5 detik, layar indikator akan menunjukkan keterangan bertuliskan aman atau basi sesuai dengan hasil pembacaan sistem terhadap kondisi makanan. Dan proses untuk membuat ini sekitar 5 bulanan, Kak, karena kita harus diskusi, mendesain alatnya sama memprogram. Jadi sekitar 5 bulan waktunya. Cara kerjanya kita menggunakan koneksi WiFi dari HP, Kak. Untuk membuat alat ini, Abian dan Pradipta membutuhkan biaya sekitar Rp500.000. Pihak sekolah pun merespon baik inovasi kedua siswanya. Idenya dari anak. Jadi anak membaca di media sosial banyak keracunan makanan di seluruh Indonesia sehingga akhirnya mengajak, ayo Bu kita diskusi masalah keracunan makanan, bagaimana kita membuat alat sehingga bisa mendeteksi keracunan yang ada di makanan. Pihak sekolah berencana melakukan pendampingan untuk penyempurnaan alat ini dan mengajukan hak paten agar alat bisa dimanfaatkan lebih luas. Inovasi lainnya datang dari pelajar jurusan Agribisnis Ternak Unggas SMK Negeri 1 Grati, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Mereka membuat alternatif pakan ternak bagi ayam petelur yang sudah berumur tua. Ikhtiar ini berawal dari melimpahnya ganggang hijau di kawasan Randu Grati. Selama ini, ganggang hijau dianggap sebagai tanaman invasif atau tanaman pengganggu yang merusak estetika pemandangan. Padahal biomasa ini sumber alami kaya karoten dan antioksidan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan ternak. Proses pembuatannya juga cukup sederhana. Ganggang hijau yang sudah dipanen kemudian dijemur secara alami di bawah terik matahari untuk mengurangi kadar airnya. Setelah kering, ganggang digiling hingga menjadi tepung ganggang. Karena ganggang hijau memiliki kandungan serat kasar yang cukup tinggi, para pelajar melakukan proses fermentasi terlebih dahulu untuk menurunkan kadar seratnya agar mudah dicerna oleh ayam. Secara alami, ayam petelur yang memasuki usia tua atau di atas 60 minggu akan mengalami penurunan kualitas produksi. Mulai dari kerabang atau cangkang telur yang menipis, bobot telur yang ringan, hingga warna kuning telur yang pucat dengan indeks rendah. Dalam pengaplikasiannya, tepung ganggang hijau yang sudah difermentasi dicampurkan sebanyak 7,5% dari total pakan yang diberikan. Tiap ekor ayam setiap hari diberikan porsi sebanyak 120 hingga 125 gram.
Karena di wilayah Grati ganggang hijau sangat melimpah dan belum dimanfaatkan. Yang kedua, ganggang hijau mengandung beta karotin yang mampu meningkatkan kualitas internal telur dan eksternal telur. Telur yang dihasilkan oleh ayam dengan tambahan pakan ganggang hijau terbukti memiliki bobot yang lebih berat, cangkang atau kerabang telur yang lebih tebal dan berwarna lebih gelap, serta warna kuning telur yang jauh lebih kuning pekat. Inovasi ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi para peternak lokal di Pasuruan untuk menekan biaya operasional pakan. Tim Liputan, CNN Indonesia. Oke, itu juga bisa jadi salah satu inovasi lah ya untuk anak-anak ya. Nah, makanannya tadi juga banyak ya jenisnya ya. Iya, oke deh. Nah, berikutnya kita masih punya berita lagi atau kita sudahi? Kayaknya jamnya belum deh. Belum ya. Masih ada kami. Oke, next kami ini ada berita apa? Alia mainan favoritnya apa? Apa di rumah? Oh, Elmo. Boneka berarti. Oh, masih boneka. Iya. Oke. Jika Alia dan pemirsa ingin berburu mainan baru yang seru, bisa datang ke Toys and Trading Card Expo 2026 di Bandung, Jawa Barat. Ya, Alia sekarang. Selain berburu mainan, acara ini juga menjadi tempat mengumpul para pencinta mainan. Wah, ini pecinta mainan, berarti kita bisa ke sana dong. Tapi di Bandung agak jauh, Al. Iya, nggak apa-apa nanti pas liburan atau mungkin kayaknya ayahnya suka ngumpulin mainan. Iya, ya. betul. Jadi kayaknya kalau Jakarta pasti kita datangin habis siaran. Iya. Ayo, kami ini bilang, yuk kita lihat yuk. Gitu. Yuk kita lihat yuk. Ribuan pengunjung memadati Geraha Manggala Siliwangi, Kota Bandung, tempat digelarnya Bandung Toys and Trading Card Expo 2026. Tak hanya pehobi mainan, pengunjung yang datang pun berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Ada beragam jenis mainan yang bisa ditemukan dalam pameran ini, mulai dari action figure, remote control, model kit, diecast, mobil balap, hingga permainan kartu yang sedang ramai diminati. Pengunjung juga bisa mencoba berbagai macam permainan yang ada. Salah satu yang menarik perhatian adalah RC Simulator, sebuah inovasi permainan remote control yang meniru pengalaman mengendarai kendaraan secara realistis. Oke, tadi saya sudah mencoba RC Simulator. Jadi ini agak pengalamannya tuh berbeda ya. Jika biasanya kita main remote control tuh pakai remote konvensional sambil melihat mobilnya. Kalau di sini kita pakai setir simulator langsung. Pengalamannya beda banget, lebih seru dan lebih menegangkan. Kalau buat saya yang tidak bisa mengemudi dengan baik, tadi banyak salahnya tapi seru banget. Enak ya? Gas. Sikat. Tak sekedar melihat koleksi mainan, pameran ini turut diramaikan dengan berbagai kompetisi, mulai dari diecast race, Beyblade dan Tamiya turnamen, micro drone competition, serta trading card game. Ada juga aktivitas interaktif lainnya seperti kids competition yang menjadi daya tarik bagi keluarga. Saya tuh sebenarnya nyari Beyblade yang agak rare lah di sini. Ya kebetulan tadi adalah beberapa. Jadi ya beli juga gitu. Waktu itu kan pernah ada juga di sini. Cuma ini lebih menarik sih dibanding yang waktu itu. Gitu. Apa kayak gitu? Lebih banyak pilihan, lebih banyak apa yang bisa dilihat. Nggak tahu mungkin karena udah ada anak juga kali ya gitu. Jadi beda ya? Iya gitu, feel-nya gitu ya. Nyari blokis. Sama. Kenapa emang? Keren aja gitu. Dicarinya kayak gimana? Lagi viral yang Transformer ya, 2 case Transformer. Yang ya. Sama Toy Story ya, cuma Toy Story-nya udah susah sold out. Jadi yang tebunya aja. Iya, sekarang lagi hitsnya Transformer juga. Jadi kemarin juga udah beli sih sebenarnya di toko mainan. Cuma sekarang kebetulan lagi ada pameran mainan, jadi kita kesini lagi deh hunting lagi, beli lagi. Menurut penyelenggara, pameran tahun ini berlangsung lebih meriah dengan partisipasi lebih dari 80 tenan serta 35 kompetisi yang diadakan. Selain untuk menarik minat para kolektor dan pehobi, pameran ini juga diharapkan bisa menjadi ruang edukasi bagi anak-anak untuk mengenal beragam permainan yang mampu mengembangkan kreativitas, ketelitian hingga sportivitas.
Harapannya sih sebetulnya gini, kita tuh menyelenggarakan ini awalnya untuk ajang silaturahmi banyak komunitas, toys, hobi di Bandung dan harapannya sih di luar Bandung juga gitu. Nah, jadi event ini tuh pengennya jadi titik kumpul gitu untuk kita-kita pecinta mainan, pecinta hobi, terus kolektor juga gitu, terus pecinta dan meracuni orang baru untuk menyukai toys juga gitu. Bandung Toys and Trading Card Expo 2026 digelar selama 2 hari pada Sabtu dan Minggu, 25 hingga 26 Juli mulai dari pukul 10 pagi. Dengan antusiasme yang cukup tinggi, diharapkan pameran ini bisa menarik lebih dari 4.000 pengunjung dalam 2 hari pelaksanaan. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat. Menuju 5 abad kota global, Jakarta menawarkan sensasi makan di dalam bus sambil menikmati suasana kota. Fasilitas baru dari Jakarta bisa dinikmati mulai Agustus nanti. Oh, berarti sekarang belum bisa ya. Nanti Agustus baru bisa kita coba Transjakarta yang satu ini. Transjakarta tawarkan rute baru. Bus Open Top Tour of Jakarta, yaitu Jakarta Batavia dari kawasan Kota Tua sampai Sarinah. Rute ini mengutamakan wisata sejarah Jakarta dari zaman Hindia Belanda hingga modernisasi kini serta keragaman suku dan budaya di area yang dilewati bus. Untuk itu, rutenya dimulai dari Kota Tua melewati kawasan Glodok, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Harmoni, Medan Merdeka Barat, hingga Sarinah dan Bundaran HI. Di rute yang sama, Transjakarta juga lakukan uji coba bus Open Dining. Ini adalah bus pariwisata 2 tingkat. Bedanya dengan Open Top Tour adalah bagian lantai 2 yang tertutup dan diganti dengan kaca panoramik. Bus ini menawarkan fasilitas makan sambil menikmati suasana Jakarta. Rencananya, bus Open Dining akan beroperasi dari pukul 4 sore hingga 9 malam setiap harinya. Nah, seperti inilah suasana dari Open Dining of Jakarta oleh Transjakarta. Jadi nanti sambil menikmati makan malam, sambil menikmati pemandangan kota Jakarta di sore hingga malam hari. Dan kalau kita lihat menunya, ini adalah menu set, jadi dari appetizer sampai dengan dessert, nanti adalah Nusantara Peranakan. Dan pastinya akan ada variasi-variasi menu lainnya, dan sambil menikmati makan, ada juga penjelasan sejarah kota Jakarta yang diberikan oleh pemandu. Pastinya ini menjadi harapan baru ya bagi atraksi wisata di kota Jakarta. Jadi Jakarta ini bukan hanya dinikmati untuk para pekerja saja menghabiskan rutinitas, tetapi bisa menjadi daya tarik destinasi bagi wisatawan, baik domestik ataupun mancanegara. Menu makanan pada uji coba ini bekerja sama dengan salah satu restoran di kawasan Kota Tua. Penumpang dapat mulai menikmati aktivitas bus Open Dining mulai awal Agustus 2026. Namun, tiket mulai dapat dibeli secara online melalui aplikasi TJ Transjakarta sejak 25 Juli 2026. Putri Demes, Ricky Maulana, Jakarta. Ini bisa jadi alternatif jalan-jalan, ngajak jalan-jalan keluarga, weekend. Iya, tapi kalau saya mikirnya malah takut udah nyampe halte belum habis, Steve. Gimana dong? Harus ikut rute berikutnya? Bungkus bisa. Oh, bungkus ya? Oh, bungkus bisa ya, tapi itu pas baru bisa nanti bulan Agustus ya, karena mungkin momennya pas dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Betul. Tanggal berapa anak-anak? 17 Agustus. Oke, jadi nanti kita lomba makan kerupuk bareng, oke? Iya, kamu pernah kan makan kerupuk? Nah. Oke, nextnya kali ini. Wah, seru sekali ya Alia jalan-jalan keliling Jakarta.
Yang juga tidak kalah seru kalau hari Minggu adalah olahraga di CFD. Alia pernah coba nggak? Coba yuk kakak, kapan-kapan kan oleh olahraga sehat. Sehat olahraga. Iya dong. Nah, pagi ini sudah ada reporter cilik di CFD yang akan kasih laporan nih. Gimana serunya di sana? Halo, good morning Kaya. Apa sih serunya CFD di Jakarta? Halo Alia, halo Kamini. Sekarang aku sedang berada di CFD alias Car Free Day. Di sini cuacanya cerah sekali dan ramai sekali. Ada booth minuman, ada orang yang lagi olahraga, dan segala aktivitas. Oke, sekarang aku bakal tanya sama Kak Irfan. Oh, Kak Irfan. Halo Kaya. Halo. Halo juga Kaya. Pagi-pagi nih di sini nih, ngapain nih? Mau tanya Kak Irfan. Boleh, tanya aja. Tanya apa? Udah berapa lama Kak main sepatu roda? Main sepatu rodanya udah 5 tahun. Udah lama kan? Iya. Ikutan juga dong Kaya mainan. Iya, tapi dulu. Iya, diajarin kalau mau ikutan. Oke, susah gak main sepatu roda? Gampang, kalau udah bisa. Kalau belum, belajar dulu. Kan yang Kaya ikutan juga. Belajar, diajarin. Gampang, diajarin. Capek gak mainnya? Capek kalau mainnya jauh, tapi kalau mainnya muter-muter sini doang, gaya-gaya, ntar lama-lama nggak capek. Apalagi kalau udah bisa. Kalau udah bisa nanti ketagihan mau main, terus bangun tidur main. Nanti kalau nggak ada temen, main sepatu roda sendiri keliling-keliling rumah, keliling-keliling komplek. Jadi sepatu rodanya berguna ya? Berguna. Kalau misalkan temennya pada lari, kayak nggak mau lari, pakai sepatu roda. Ntar temennya di belakang, kayak di depan. Pengen jalan-jalan terus pakai sepatu roda, berasa bebas. Oke, terima kasih Kak Irfan. Makasih juga Kaya. Oke, Alia dan Kamini boleh kembali ke studio. Oh, gampang sekali. Iya. Hampir bisa dipastikan saya dan Bram bisa menikmati libur Sabtu dan Minggu karena Sudah ada generasi baru yang bisa menggantikan siaran. tapi kita ngomong-ngomong, Alia jadi gimana? Lihat sini, lihat Tante Tiffany, sudah selesai yang di situ. Mau CFD? Kita mau CFD bareng mungkin? Oke, mau. Kamu bisa main sepatu roda nggak? Nggak bisa. Tapi mau coba nggak kayak Om yang di CFD tadi untuk main sepatu roda, tapi rame banget di sana. Mau. Oke, nanti sama kakak. Kami ini bisa main sepatu roda ya? Bisa. Wah, nanti tolong ngajarin ya. Kita juga bisa. Oh iya. Jalan-jalan dengan sepatu roda. Kok gitu tadi? Beda-beda. Ya. Oke, nah kalau kita tadi punya rekomendasi weekend atau liburan, ada CFD ya kan, bisa jalan-jalan juga naik Open Tour Jakarta. Kita juga punya rekomendasi untuk Anda di weekend kali ini. Jadi ada rekomendasi destinasi kuliner yang nggak biasa. Wow. Jadi kita akan ajak Anda untuk jalan-jalan menyusuri jalan setapak di antara pepohonan tinggi di Puncak Bogor, Jawa Barat. Nah, pemirsa udah siap belum? Kita akan lihat liputannya usai jeda berikut ini.